Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Prastia Kurniawan, mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202510-310 akan menyampaikan review jurnal dengan judul A Systematic Review of the Association Between Hospital Cost or Price and the Quality of Care. Jurnal ini dengan judul Systematic Review of the Association Between Hospital Cost or Price and the Quality of Care dipublish di Applied Health Economic and Health Policy tahun 2020 oleh Sarah Jamalabadi, Vera Winter, dan Jonas Kreyok, di mana jurnal Applied Health Economics and Health Policy ini terindeks Scopus Q1 dengan high index 56. Latar belakang dilakukan studi ini adalah bahwa masih terbatasnya berbagai bukti evidence yang empiris terkait dengan bagaimana pengaruh perubahan harga atau biaya di rumah sakit yang berkaitan dengan kualitas daripada pelayanan. Sebagai tambahan, sedikit overview bahwa literatur terkait dengan hubungan ada tidaknya perubahan atau harga dan biaya dalam rumah sakit dengan kualitas layanan masih sangat kurang. Jurnal ini memberikan tinjauan komprehensif tentang hubungan antara biaya atau harga layanan di rumah sakit dengan kualitas pelayanan. Studi ini relevan dalam konteks peningkatan biaya kesehatan global dengan kebutuhan yang terjadi untuk menilai bahwa peningkatan biaya layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit sudah sesuai atau belum dengan peningkatan kualitas pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada hubungan antara biaya atau harga layanan kesehatan di rumah sakit dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Metode yang digunakan adalah tinjauan sistematis sesuai dengan the preferred reporting items for systematic review and the meta-analysis guideline yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai studi-studi sebelumnya yang membahas keterkaitan dengan topik ini. Dan tentunya penulis secara hati-hati memilih studi yang cukup relevan dengan menggunakan kriteria inklusi yang ketat untuk memastikan agar hasilnya cukup valid dan reliable. Berikut adalah diagram prisma, di mana kalau kita lihat studi literatur ini dimulai tahun 1990 sampai 2019. Diawali terdapat 4.416 database. Kemudian setelah melalui proses identifikasi, kemudian screening, ada tidaknya duplikasi, dan kemudian membuktikan adanya eligibilitas, dan sampai dengan penetapan kriteria inklusi, melalui proses identifikasi, ekstraksi data, dan analisa, untuk mengidentifikasi adakah hubungan antara biaya dan harga layanan dengan kualitas pelayanan di rumah sakit. Berbagai kriteria inklusi yang dibuat sebagai indikator antara lain adalah pertama, misalnya ada tidaknya publikasi dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian apakah ini merupakan editorial, abstrak conference, atau hanya artikel newspaper saja. Ada tidaknya keterkaitan dengan harga atau biaya, kemudian tidak adanya outcome atau proses quality, ini semua masuk dalam kriteria eksklusi. Kemudian untuk eligibilitas selanjutnya diberlakukan pemilahan kembali dengan alasan seperti adakah hubungan keterkaitan antara harga atau biaya dengan kualitas, bagaimana studi terkait dengan cost effectiveness, dan bagaimana terkait dengan studi yang hanya bersifat teoretikal. Dari 4.416 database ini kemudian setelah melalui proses pemilahan,
ada 22 studi yang dilakukan analisis tinjauan systematic review. Pengukuran kualitas pelayanan ini diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah output terkait seperti mortalitas, readmisi, angka kunjungan kembali ke rumah sakit, komplikasi, morbiditas, indeks kualitas hidup, dan pengukuran komposit. Dan yang kedua adalah bagaimana proses berlangsungnya kualitas pelayanan yang diberikan. Hasilnya adalah bahwa jurnal ini menemukan terdapat hubungan antara biaya atau harga layanan kesehatan di rumah sakit dengan kualitas pelayanan itu tidak selalu berjalan secara linear. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya yang lebih tinggi berkaitan dengan kualitas yang lebih baik. Namun beberapa studi yang lain menunjukkan bahwa hanya sedikit atau tidak ada hubungan sama sekali antara biaya atau harga layanan kesehatan di rumah sakit dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Tentunya ada variabel-variabel lain yang bisa berpengaruh, seperti efisiensi operasional dan manajemen rumah sakit, yang ternyata berperan penting dalam menentukan kualitas pelayanan. Kekuatan studi ini pertama adalah terletak dari komprehensif dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis yang cukup kuat dengan kriteria fungsi yang ketat dan jelas terkait dengan analisa data yang mendalam. Tentunya ini untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan. Yang kedua, kekuatan studi inilah bagaimana terkaitan dengan relevansi topik. Penelitian ini memberikan wawasan dan analisa tentang terjadinya situasi peningkatan biaya kesehatan secara global di seluruh dunia yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memutuskan keputusan penting terkait dengan informatif alokasi sumber daya terhadap kualitas layanan yang diharapkan dengan penentuan kualitas layanan prioritas. Adapun keterbatasan studi, yang pertama adalah variabilitas data. Jika ditinjau adalah bagaimana pengukuran kualitas pelayanan ini dilakukan di berbagai studi. Tentunya dapat mempengaruhi konsistensi hasil dan membuat generalisasi data menjadi sulit. Yang kedua, keterbatasan kontekstual. Studi ini sebagian besar berfokus pada data dari negara-negara yang sistem kesehatannya lebih maju, sehingga hasilnya mungkin belum dapat sepenuhnya diaplikasikan atau diterapkan kepada negara-negara dengan sumber daya yang terbatas. Implikasi praktis dari jurnal ini cukup signifikan, khususnya bagi pembuat kebijakan dan manajemen rumah sakit, bahwa peningkatan biaya layanan di rumah sakit tidak selalu berarti bahwa peningkatan kualitas terjadi. Tentunya perlu suatu upaya strategi yang lebih efisien dalam melakukan pengelolaan sumber daya rumah sakit untuk menunjang peningkatan kualitas layanan rumah sakit dengan konteks kendali mutu dan kendali biaya. Termasuk dalam hal ini investasi di bidang teknologi yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pelatihan staf, dan praktik manajemen yang inovatif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah jurnal ini cukup memberikan gambaran yang komprehensif dan signifikan terhadap literatur mengenai pola hubungan antara biaya layanan kesehatan di rumah sakit dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Studi ini menekankan pentingnya juga untuk melihat faktor-faktor atau variabel-variabel lain di luar biaya dalam menilai kualitas pelayanan untuk menjaga kualitas dan secara umum adalah kendali mutu dan kendali biaya, sehingga keselamatan pasien yang menjadi prioritas dapat diwujudkan. Demikian review jurnal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.